Untuk mencapai suatu pengetahuan, maka diperlukan panca indera. Mau melihat butuh mata, mau mendengar butuh telinga, mau berbicara butuh lisan, mau memegang butuh tangan. Atau kita kenal ada panca indera. Tapi panca indera ini kemampuannya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuannya dibatasi. Kemudian mau berpikir butuh akal, sebagaimana mata, telinga, hidung, lisan, tangan. Maka akal juga dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus betul-betul dipahami. Mata terbatas, telinga terbatas, hidung terbatas, lidah, lisan terbatas, tangan terbatas, maka akal pun juga dibatasi. Makanya jangan sekali-kali naudzubillah min dzalik mengandalkan akal. Dikit-dikit akal, dikit-dikit akal, dikit-dikit akal, maka Allah akan membenturkan akalmu pada satu kenyataan yang tidak masuk akal. Nah, menyadari kekurang mampuan itu bagian dari kemampuan. Wah, yang ini saya nggak mampu. Berarti yang ngomong nggak mampu ini orang mampu. Mampu ngukur dia. Oh nggak mampu. Contoh misalnya mata. Kalau mata kita melihat, jarak pandangan 1 kilo masih kelihatan. Melihat bulan masih kelihatan. Jauh loh turun bulan, masih kelihatan jauh. Tapi hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rembulan yang besar itu kalau jauh dijadikan kecil sama Allah Ta'ala biar bisa masuk, bisa kita lihat. Tapi detailnya nggak bisa. Detailnya rembulan, wah nggak tahu saya detailnya, butuh alat. Bukan berarti bulannya nggak bisa dilihat, bisa kita lihat, tetapi terbatas. Untuk lebih maka butuh alat. Untuk lebih lagi butuh alat. Maka dalam hidup itu kalau kita merasa tidak mampu, bagus, wah ini saya nggak mampu. Contoh misalnya guru menyuruh anak-anak untuk belajar, guru SD, anak-anak silakan belajar. Besok ulangan matematika. Besoknya gurunya datang bawa soal tertulis jelas. Soal ini untuk anak SMP, dilihat sama muridnya. Oh maaf Pak, Bu, saya nggak mampu nih. Ini soal bukan buat saya ini buat anak SMP. Ini bisa bukan dikatakan ini anak nggak mampu, ini anak bodoh, nggak bodoh. Tapi memang dia nggak mampu, dia sadar dia nggak mampu. Ini bukan bidangnya, ini bukan bagiannya. Nah itulah hikmatullah Ta'ala, Allah membagi kemampuan kepada makhluk-makhluknya agar bisa bekerja sama. Yang ini dibuat lebih di bidang ini, yang ini dibuat lebih di bidang ini, yang ini dibuat lebih di badannya, kekuatannya, ini lebih di dalam penciumannya, ini lebih dalam pendengarannya. Dibuat lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian, dibuat kurang yang lain agar bisa bekerja sama. Makanya kita disuruh belajar.